Dan langsung saja untuk mengklarifikasi dan menjawab semua tudingan itu sudah hadir di studio Wali Kota Bogor Bima Arya. Selamat sore Kang Bima. Selamat sore. Selamat dapat predikat kota yang paling menyebalkan bagi para pengguna kendaraan. Tapi saya ingin klarifikasi dulu. Benar begitu bahwa memang sebelumnya di 2014 Kota Bogor memang sudah mendapat predikat kota yang paling menyebalkan dalam hal lalu lintas di 2014 versi nasional? Kalau 2014 itu memang agak kurang pas pemberitaannya. Setelah kita cek dari Kemenhub itu nggak ada pemeringkatan seperti itu, nggak ada. Cuman pada intinya begini, kita nggak mau habis energi untuk menyangkal gitu ya, atau untuk memperdebatkan survei manapun. Pada intinya semua catatan-catatan, semua survei, semua aspirasi, semua kritikan itu harus dijawab dengan kerja lebih keras. Intinya itu. Jadi ya buat apa kita bilang ini salah, itu salah, memperdebatkan metode. Yang penting kita harus lihat di lapangan warga bagaimana. Nah memang saat ini harus diakui bahwa Bogor lebih macet. Jauh lebih macet dibanding saya ABG dulu. Ya, jauh lebih macet dibanding 5 tahun lalu. Dan faktornya banyak, Jadi baik, tapi sebelum kita bahas faktornya, tapi pertanyaannya kemudian adalah di 2015 ini adalah survei yang dilakukan di tahun 2015 kemudian 2016 dan situasinya semakin memburuk begitu, Kang Bima. 2016 bahkan masuk ke nomor 2 terburuk. Tahun 2015 itu yang lebih buruk adalah Bandung dan Denpasar. Tahun ini kita lebih buruk daripada Bandung dan Denpasar. Itu adalah fakta. Ya, artinya tidak ada perbaikan. Artinya lebih buruk. Selama setahun terakhir. Ya, artinya lebih buruk. Nah, memang banyak faktor. Yang pertama adalah fakta bahwa perkembangan infrastruktur jalan itu jauh tertinggal dengan perkembangan kendaraan bermotor. Kendaraan itu berkembangnya 13% setahun, sementara infrastruktur jalan cuma 1%. Dan Bogor kan wilayahnya segitu-gitu aja. Itu pertama. Yang kedua adalah fakta juga bahwa setiap minggu ada 800 motor baru dan 200 mobil baru masuk ke Kota Bogor. Gitu. Ini 1000 unit kendaraan bermotor baru masuk ke Kota Bogor. Kemudian setiap akhir minggu ada sekitar 300.000 orang dari Jakarta dan sekitarnya jalan-jalan masuk ke Kota Bogor. Kalau hari biasa Kebun Raya dikunjungi oleh 1.000 orang kira-kira. Kalau hari Sabtu Minggu, apalagi long weekend, itu bisa sampai 10.000 orang masuk ke Kebun Raya. Dan Kebun Raya nggak punya tempat parkir. Gitu. Baik. Parkirnya di mana-mana. Jadi ini persoalan yang agak kompleks, yang butuh diurai dengan program-program yang sistematis. Baik, artinya ada penambahan jumlah pengguna jalan itu tidak diprediksi oleh Kota Bogor. Sehingga apakah memang tidak ada... tidak diprediksi sehingga kemudian tidak bisa meningkatkan pelayanan infrastruktur jalannya begitu, Kang Bima? Bukan berarti ketika survei Waze ini keluar seolah-olah kita nggak berbuat apa-apa, ya enggak lah. Ya buat apa saya jadi wali kota kalau nggak kerja gitu kan? Pasti ada yang sedang kita kerjakan, ada yang akan kita kerjakan, dan ada yang sudah kita kerjakan gitu. Nah tahapan-tahapannya memang tidak bisa cepat. Tapi pertama yang harus kita pastikan dulu sekarang adalah bahwa pembangunan itu tidak boleh bertumpu semua di tengah kota. Makanya kita sebar. Kalau selama ini ya pembangunan itu numplek semua. Pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat ekonomi, pusat wisata, sekolah, beribadah, semua di situ. Secara bertahap kita geser ke pinggir semua. Itu satu. Nah yang kedua ini juga yang paling penting. Sebagian besar itu kemacetan disebabkan oleh karena nggak disiplin. Angkot berhenti sembarangan. Gitu. Masih saja itu ya, belum terselesaikan. Iya, kemudian juga ada PKL yang harus ditata karena berdagang bahkan ada di badan jalan gitu. Kemudian angkot ini kebanyakan jumlahnya ada 3.412 yang ini harus kita tata secara bertahap. Nah ini progresnya sekarang adalah angkot di Bogor ini hampir 100% sudah berbadan hukum. Itu dulu. Jadi ada 3.412 itu hampir semua sudah berbadan hukum. Nah tahun ini sudah mulai kita tahapan-tahapan untuk konversi menuju bis. Jadi diganti ini angkot menuju Transpakuan. Ya, jadi ini ada tahapan-tahapan yang sudah kita mulai. Gitu. Targetnya bagaimana Kang? Setelah berbadan hukum kemudian menata setelah berbadan hukum, berapa tahun? Apakah setelah berbadan hukum, ya targetnya akhir tahun ini sudah ada koridor. Ya akhir tahun ini atau ya mudah-mudahan nggak geser terlalu lama. Awal tahun depan itu sudah ada satu koridor khusus di tengah kota di mana armada bis itu sudah beroperasi menggantikan angkot.
itu targetnya. Nggak bisa keseluruhan karena kan perlu skema pendanaan untuk mendatangkan ratusan bis. Kita perlu sekitar 400 bis untuk menggantikan angkot. Nah saat ini kita akan fokus ke 1 atau 2 koridor dulu lah di situ. Baik. Nah, dan yang kedua kita sedang mengkaji secara serius juga untuk menerapkan dedicated line untuk bis. Jadi jalur yang betul-betul khusus hanya untuk dilalui oleh bis di Kota Bogor. Kenapa? Karena kalau tidak ada jalur khusus, nanti angkutan umum pun akan terjebak macet. Sekarang kan nggak bisa ngejar pertumbuhan infrastruktur jalan dengan mobil. Sampai kapanpun nggak akan terkejar. Karena luasnya segitu, Kota Bogor itu. Nah karena itu harus dipaksa naik angkutan umum supaya nggak naik mobil pribadi. Nah memaksa naik angkutan umum juga hanya akan berhasil ketika angkutan umumnya lancar. Kalau sama macetnya kan mending naik mobil pribadi. Nah supaya lancar, nah harus dipastikan ada jalur khusus. Nah sekarang sedang dikaji secara serius oleh Dinas Perhubungan untuk 1 koridor itu pakai jalur khusus. Semacam bus Transjakarta Semacam di bus Transjakarta. Baik, meskipun menurut Kang Bima tadi survei ini tidak bisa dibantah, tapi kemudian nanti bisa menjadi masukan bagi pemerintah Kota Bogor untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Kita akan lihat dulu bagaimana sebetulnya Waste Satisfaction Index. Ini sama-sama kita lihat ya Kang ya. Bogor ini menempati ranking ke 185 dari 186 kota dalam indeks kepuasan pengemudi pengguna Waze dari ke-6 faktor penilaian, yaitu kemacetan. Nah ini dia di belakang plasma Kang kalau Anda ingin melihatnya. Kemacetan, keamanan, driver service termasuk di dalamnya akses menuju pom bensin dan kemudahan parkir, kemudian sosioekonomik yaitu akses mendapatkan mobil dan dampak harga bensin, serta tingkat kebahagiaan pengguna Waze. Artinya yang dikeluhkan adalah akses menuju pom bensin jadi gini, dan makanya, kemudahan parkir. Sebetulnya saya nggak mau berdebat soal ini, ya kesannya deny, kesannya menyangkal. Ya. Tapi sebetulnya kan kalau dilihat dari tingkat keparahan kemacetan, Bogor itu bukan yang terburuk. Betul. Banyak puluhan kota itu di bawah Bogor. Betul. Tetapi ada faktor-faktor lain yang membuat Bogor ini anjlok. Ya, yang semuanya terkait dengan tadi itu akses infrastruktur. Akses infrastruktur, rambu-rambu dan sebagainya begitu. Tapi bagaimanapun itu koreksi buat kita. Ya, tentunya kita nggak suka dibilang kota termacet atau paling menyebalkan untuk berkendara, kita nggak suka. Tapi nggak ada gunanya untuk menangkal itu. Buat saya lebih baik ya kita kerja keras saja, lebih keras lagi dan saya minta juga jajaran di bawah saya, dinas untuk nggak tidur. Ya, jadi kalau yang kerjanya tidur ya kita ganti lah. Selama ini tidur? Ada yang tidur, nah mau kita ganti yang tidur. Kalau yang lalu lintas ini tidur atau tidak? Yang lalu lintas yang mengurus lalu lintas jadi gini, tidur atau tidak? Nah ini problemnya ya. Petugas di sub ini di lapangan hanya ada 60 orang. 60 orang ini dibagi 2 shift. Masing-masing 30 pagi sampai siang, 30 siang sampai malam. 30 orang itu ditempatkan di seluruh titik macet di Kota Bogor. Jadi satu titik yang kredit banget itu bisa dijaga hanya oleh 2 atau 3 orang. Sangat kurang. Sangat kurang, tidak sebanding. Petugas ini penting, kenapa? Buktinya begini, ada beberapa kawasan macet, begitu wali kota datang, saya nongkrong aja 15 menit, 30 menit di situ, itu pasti langsung lancar. Karena kenapa? Karena petugas langsung dikonsentrasikan di mana wali kota nongkrong. Ya. Nah, artinya, jadi ada mindset juga yang kemudian harus dirubah, begitu? Petugas yang kurang. Petugas yang kurang. Jadi kita sedang mencoba untuk menganggarkan ya di tahun anggaran berikutnya untuk penambahan petugas di lapangan. Gitu. Nah tapi partisipasi warga juga penting. Warga enggak nyebrang sembarangan, warga enggak turun dari angkutan umum sembarangan juga penting. Tapi kalau kemudian saya lihat prioritas Kang Bima di saat dilantik di tahun 2014, memang ini prioritas nomor 1. Kelihatannya lalu lintas justru tidak masuk. Jadi prioritas nomor 1. Jadi ada 6 skala prioritas untuk mengendalikan kemacetan dan pengelolaan transportasi ini prioritas kita nomor 1, Eva. Artinya setelah 2 tahun, tapi kemudian mendapat predikat ini justru malah tamparan dong, Kang Bima. Padahal itu prioritas nomor 1. Oh iya, ya siapa yang nggak tertampar ketika ada pemberitaan seperti ini. Ya tapi itu biasa gitu ya. Yang penting bagus ada kritikan. Kalau nggak ada kritikan, mungkin nggak kerja lebih keras lagi staf-staf saya. Ini momentum bagi kita untuk terus menjalankan reformasi angkot di Kota Bogor. Reformasi angkot di Kota Bogor. Sebetulnya kalau kemudian kita lihat dari track recordnya Kang Bima menjadi wali Kota Bogor, sudah banyak terobosan yang dilakukan. Salah satunya membuat suatu media
dan bisa berdialog langsung begitu dengan warga Kota Bogor. Di dalam tempat itu, apakah memang masalah lalu lintas tidak dikeluhkan oleh warga Bogor? Nomor satu masalah yang paling sering dijadikan ajang warga untuk curhat, iya kemacetan. Kalau lihat di sosmed, ya di Twitter atau di Facebook atau di Instagram, semuanya itu ngeluhnya tentang macet. Ya coba perhatikan 2 hari yang lalu atau kemarin saya posting sesuatu di Instagram, itu komentarnya, yang komen itu terbanyak dibandingkan sepanjang saya posting di Instagram misalnya. Nah ini artinya kepedulian warga sangat tinggi. Ya, warga Bogor sangat merasa bahwa hari ini lalu lintasnya lebih buruk, itu adalah fakta dibanding masa-masa sebelumnya. Dan menurut Anda dengan tadi solusi-solusi kemudian memberlakukan satu transportasi utama yang bagi warga, kemudian menambah petugas, apakah itu akan cukup solusi? Banyak sekali rangkaiannya, banyak sekali. Nah salah satunya adalah membangun pedestrian-pedestrian. Nah ini saya banyak dikritik dan ditanya. Jadi kalau sekarang warga Jakarta masuk ke Kota Bogor, di sekeliling Istana Kebun Raya itu sedang acak-acakan karena sedang dibangun pedestrian yang lebar. Banyak orang justru mengkritik, Pak Wali, kenapa justru jalannya dikurangi, malah pedestrian diperbesar. Kenapa? Inilah Paradigma baru dalam membangun transportasi di perkotaan. Memuliakan pejalan kaki dan transportasi publik ketimbang kendaraan pribadi. Karena kalau jalur kendaraan bermotor itu sampai kapanpun ya nggak akan cukup mengimbangi pertumbuhan kendaraan. Jadi yang harus didorong adalah kebiasaannya sekarang kita rubah. Jadi orang itu didorong untuk lebih menggunakan transportasi publik dan berjalan kaki. Jadi ke depan itu justru kendaraan pribadi yang dikurangin. Kalau nggak seperti ini nggak bisa gitu. Nah di kota-kota lain di seluruh dunia paradigmanya juga sama. Jalan mobil justru kecil, pedestrian lebih besar. Ada jalur-jalur untuk transportasi publik, bisnya lebih nyaman dibanding orang akan memilih naik bis dibanding berkendara pribadi. Baik, kalau kemudian semua program-program untuk memperbaiki lalu lintas sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor, harapannya support dari pemerintah pusat. Sejauh ini sudah cukupkah support dari pemerintah pusat? Belum. Saya kira ini juga menjadi keluhan dari semua kepala daerah ya. Kita mengharap ada komitmen yang lebih besar dari pemerintah pusat. Satu, dalam hal payung hukum ya, untuk subsidi dan lain sebagainya, kita ingin kejelasan di situ. Yang kedua adalah bantuan-bantuan fisik. Ya, saat ini kita butuh armada baru bis misalnya, penting. Dan kita juga perlu untuk dibantu dalam hal-hal lain ya terkait dengan pengembangan jaringan infrastruktur moda yang lain seperti kereta misalnya, LRT dan sebagainya. Dan itu akan bisa menjadi salah satu solusi begitu untuk masalah lalu lintas. Terakhir Kang Bima, saat ini Kota Bogor dikenal sebagai kota sejuta angkot. Kemudian di tahun ini mendapat predikat buruk lagi, kota dengan pelayanan terburuk lalu lintas bagi pengendara. Sebetulnya kalau versinya Wali Kota Bogor untuk lalu lintas, Kota Bogor tuh ingin dikenal sebagai kota yang apa sih? Ya, kalau dari sejarahnya Bogor itu kota taman, jadi kota sejuta taman. Nah, kota hijau, hijaunya karena hijau tanaman dan pohon-pohonan, bukan karena hijau angkot. Makanya angkotnya kita kurangin, gitu. Amin. Semoga nanti akan mendapatkan predikat itu dalam waktu dekat, kota sejuta taman. Tapi biasanya kan kalau petinju mau juara, itu harus dipukul-pukulin, harus bengap dulu, memar-memar dulu, baru juara nantinya. Asal jangan KO ya. Asal jangan KO. Oke, Bima Arya, Wali Kota Bogor, terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia Newsroom. Ya, makasih.